يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa penonton setia channel YouTube Jai Cilegon, kembali lagi di program Ngobras Ramadan, ngobrol santai seputar Ramadan episode 16. Yang kali ini saya ditemani oleh Kang Dimas. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lagi gimana puasanya? Alhamdulillah. Ada yang bolong? Tidak. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sampai 30 hari full ya kita lancar dalam berpuasa insya Allah. Mungkin nih Kang Dimas kita akan ngobrol terkait sholat berjamaah ya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal sholat berjamaah, mungkin sih ya saya mau bertanya terkait kenapa sih kita itu harus sholat? Ya. Oke. Jadi sholat itu adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat muslim, sebagai seorang Ahmadi. Dan Allah Ta'ala sendiri emang mengatakan dalam surah Az-Zuriyat, ya, Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi jelas dalam ayat ini Kang Raki bahwa Allah Ta'ala memerintahkan ya jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Oke. Siap. Jadi kita sebagai orang Ahmadi ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah ya, yang berarti kita itu ahli dalam sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita sebagai umatnya juga harus melaksanakannya. Gitu kan. Baik. Jadi emang itu sudah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Iya. Perintah sholat tuh. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Kapan sih perintah sholat itu turun? Nah, jadi perintah sholat ini tuh terjadi ketika Rasulullah SAW melakukan mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha. Oh, jadi ya oke, sebelum itu Sidratul Muntaha, mi'raj itu tuh perjalanan fisik atau itu tuh perjalanan secara rohani? Ya, jadi ini adalah perjalanan rohani ya. Jadi bukan fisik ya? Bukan fisik. Oke. Terus lanjut. Jadi ya itu tadi Rasulullah SAW naik ke langit ya, ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Rohaninya? Iya. Oke. Dan beliau berjumpa dengan Allah Ta'ala di sana. Oke, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah, dan di sanalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Oh, jadi emang perintah sholat ini emang hasil dari pertemuan secara bukan langsung kali ya, ya perjumpaan lah, perjumpaan khusus kan ya, mi'raj kan soalnya antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, baik. Dan sejak itu perintah sholat turun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oh, baik. Mungkin selanjutnya
dari banyaknya ibadah-ibadah gitu kan ya, yang yang diajarkan, yang dituntut oleh agama Islam gitu ya. Ada nggak sih keistimewaan dari ibadah sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain? Ya. Jadi sholat ini tuh memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa ya Kang Raki ya. Boleh, silakan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah sholat itu menjadi pembeda di antara kita sebagai umat Rasulullah dan orang yang kafir Kang Raki. Al-Furqan. Hmm. Pembeda antara kita sebagai kaum muslim Ya dengan orang-orang kafir. Oke. Jadi ya kalau kita tidak sholat maka kita ya apa bedanya dengan orang-orang kafir? benar sekali. Oh, gitu. Bedanya kita dengan mereka ya. Jadi makanya pembatas ya, perbedaan kita dengan mereka itu adalah sholat. Oke. Nah, itu salah satunya. Dan kemudian juga dalam hadis juga dikatakan sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Oke. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi ya apabila tiang kita itu tidak kuat, tiang kita rapuh, maka suatu bangunan akan rusak. Ya, bakal roboh. Iya, bakal roboh. Iya. Ya kan? Gitu juga dengan rohani kita ya. Apabila rohani kita juga tiangnya itu nggak kuat, bagaimana dia makin menampung gitu ya. Jadi rohani kita juga akan rusak. Gitu. Dan juga ya itu tadilah salah satunya Kang Raki ya. Dan juga sholat itu merupakan tameng ya dari keburukan. Ya, jadi apabila sholat kita bagus, sholat kita baik, maka sholat kita ini akan menjadi tameng-tameng kita ya untuk berbuat keburukan atau ya orang-orang melakukan keburukan kepada kita. Itulah sholat-sholat kita inilah menjadi tameng-tameng tersebut. Gitu, baik. Oh, sangat banyak ya keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah sholat gitu ya. Kalau saya tadi bisa menyebut kembali, yang pertama itu sebagai pembeda antara kita sebagai umat muslim dengan orang kafir. Yang kedua itu sebagai yang dikasih tahu sebagai apa coba? Tiang. Tiang dari bangunan. Berarti emang dari sholat itu adalah bangunan yang vital ya. Iya. Terus yang ketiga itu yaitu sebagai tameng dari kita terhindar dari perbuatan yang buruk ya. Ada satu lagi Kang Raki. Boleh, silakan. Saya ingat bahwasanya sholat itu juga sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Dikatakan dalam hadis juga as-sholatu mirajul mu'min. Ya. Jadi sholat itu adalah tangga untuk mencapai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan cara sholat inilah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tangga itu berarti adalah benda yang dari bawah ke atas gitu ya. Dengan kita sholat, berarti kita bisa sedikit demi sedikit dekat dengan Allah Ta'ala. Oke, siap. Terima kasih. Jadi itulah mungkin sedikit dari banyaknya keistimewaan dari sholat ya. Mudah-mudahan dari kita dapat mengambil hikmah dan mengambil ilmu gitu ya terkait keistimewaan ibadah sholat. Terus ini kan kita mau ngomongin tentang sholat berjamaah kan ya. Mungkin kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Apa sih hikmahnya gitu loh. Kita juga kan yang namanya sholat bisa mumparid gitu. Kenapa sih berjamaah gitu?
Ya tadi apa sih hikmahnya dari sholat berjamaah? Nah, jadi Kang Raki, sholat berjamaah itu ya adalah sholat yang didirikan, yang ada pemimpinnya, ada pasukannya, Bersama-sama. bersama-sama ya. Jadi ada imamnya, ada makmumnya. Nah, dengan cara ini juga sholat berjamaah, dengan kita bersatu ya, Raki, ada pemimpin, ada pasukannya, jadi sholat kita tuh menjadi kuat, Kang Raki. Dan dengan sholat berjamaah ini kita dapat meraih lebih banyak pahala. Dikatakan juga dalam hadis, sholat berjamaah itu nilainya sama dengan 25 derajat. 25 derajat. Ya, atau juga di hadis yang lain juga dikatakan 27 derajat. Oke. Jadi itu Kang. Baik. Oh, jadi emang itu adalah hikmah dari sholat berjamaah ya, untuk kita bisa bersama-sama mempererat silaturahmi, menjadi solid, seperti halnya tadi pasukan dengan pemimpin gitu ya, berirama senada. Lanjut, mungkin ini keterkaitan antara sholat berjamaah gitu ya dengan kita sedang melaksanakan atau memasuki bulan Ramadan gitu ya. Mungkin kiranya dari Kang Dimas ada yang perlu disampaikan gitu. Ya, karena bulan ini adalah bulan suci Ramadan ya. Ya. Di mana di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak ibadah ya, memperoleh berkat-berkat ya, yang dimana bulan ini itu bisa ya memperoleh sangat banyak berkat di dalamnya. Ada potensi untuk kita dapat mendapatkan berkat. Iya, benar sekali. Jadi salah satunya adalah dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, Raki. Jadi dari sholat berjamaah ini kita bisa mendapatkan sangat banyak sekali pahala-pahala. Ya, dari rumah nih mau sholat berjamaah ke masjid aja itu sudah sangat banyak pahala-pahala yang kita peroleh. Katanya kaki kanan itu untuk kaki pertama itu langkah pertama untuk membuka pintu-pintu rahmat. Dan kaki kedua dan seterusnya akan menghapus dosa-dosa kita. Oh, subhanallah ya. Tapi ini sebagai candaan, bagaimana orang yang pakai motor? Ya, mungkin ya di mata Allah itu adalah ganjarannya. Setidaknya mereka tuh mempunyai kemauan untuk sholat berjamaah. Iya, mungkin itu ya hanya Tuhan saja yang tahu ya. Tuhan saja yang tahu. Bagi candaan saja gitu. Oke, yang naik yang tadi jalan kaki ini kalau naik motor gimana nih? Tapi ya yang namanya niat sih ya pasti Tuhan juga memperhitungkan kan ya. Tidak menyanyiakan orang yang sudah berusaha dari rumah, sudah meniatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin saya menyampaikan kepada permisa di rumah dan buat kita juga Kang Raki. Ya, untuk sebagai penutup kali ya ini ya. Baik. Ya. Nah, jadi dari tema yang kita sampaikan ini berkenaan dengan sholat berjamaah. Jadi hendaknya kita selalu senantiasa mendirikan sholat berjamaah ya, terutama di masjid. Karena dengan kita sholat berjamaah, terutama di masjid, kita akan mendapatkan meraih pahala-pahala yang begitu besar ya, begitu banyaknya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini ya, supaya kita lebih banyak mendapatkan pahala-pahala bukan hanya dari berpuasa saja, melainkan dengan kita sholat berjamaah ya, terutama sholat berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan dan meraih pahala-pahala tersebut. Insya Allah.
Mungkin itu sekalian closing statement. Ya. Oke, terima kasih Kang Dimas sudah menemani saya dalam ngobrol santai. Mudah-mudahan tadi yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita diskusikan, saya bertanya segala macam, untuk bagi saya sih ya, pada khususnya itu sangat bermanfaat insya Allah. Mungkin juga bagi pemirsa juga, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan juga dapat bermanfaat. Tambah ya ini juga kan lagi event-eventnya lah kalau dalam Mobile Legend gitu ya, kan ada event-event gitu ya. Ya kapan kan yang namanya event gitu ya. Ya kita ya salinglah berlomba fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ditambah ini juga lagi bulan suci Ramadan gitu. Tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan sholat berjamaah, insya Allah. Mungkin dari saya sekian, juga sama sekian juga. Sekian. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, jangan lupa kalau sekiranya emang ada pertanyaan-pertanyaan ada di benak pemirsa gitu, penonton, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.